Salam persahabatan dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian ke-13. Sambil menangis terisak-isak, wanita muda itu berlari, tersaruk-saruk memasuki kegelapan malam. Ia adalah Bu Kuisiang, istri Lau Hengsan yang menaati perintah suaminya, untuk melarikan diri keluar dari rumah, keluar dari kota Kengkoan dan menuju ke sebelah selatan di luar kota. Hatinya kacau, bingung, gelisah tak menentu. Ia diharuskan membawa buntalan pakaian dan perhiasan, melarikan diri keluar dari kota, malam-malam gelap begitu. Disuruh pergi ke sebuah kuil yang berada di hutan kedua di kaki Bukit Ayam. Padahal, ia sama sekali tidak tahu, dan tidak dapat menduga mengapa ia harus melarikan diri, tidak tahu apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Ketika ia membayangkan keadaan suaminya, dengan pakaian belepotan darah, pakaian cabik-cabik, dan wajahnya begitu menyeramkan, hatinya terasa seperti diremas-remas. Pasti, telah terjadi sesuatu yang amat hebat. Tetapi apa? Tidak ada yang dapat ditanya. Ia tidak tahu apa perlunya harus melarikan diri. Tetapi karena ia percaya sepenuhnya kepada suami yang amat dicintainya, maka ia pun menaatinya dengan membuta. Disuruh melarikan, dia pun melarikan diri, nekat tersaruk-saruk di malam gelap, hanya diterangi sinar bintang yang bertaburan di langit. Karena gelap malam dan ia tidak mengenal jalan, maka Kuisiang akhirnya hanya melangkah perlahan-lahan. Hatinya diliputi rasa takut yang hebat. Bukan saja takut dan gelisah, membayangkan yang bukan-bukan akan terjadi pada suaminya, melainkan juga ngeri melihat kegelapan di sekelilingnya. Ketika ia tiba di hutan pertama, ia melihat pohon-pohon besar itu di dalam kegelapan, seperti berubah menjadi bentuk-bentuk iblis dan hantu yang bergerak-gerak seperti hendak menerkamnya. Suara pohon tertiup angin berdesir dan berdesah-desah amat menakutkan, diselingi suara burung dan kutu-kutu malam yang saling bersahutan dari dalam hutan. Hampir pingsan ia, ketika tiba-tiba terdengar suara berkerosak, mungkin ada binatang terkejut dan lari dalam semak-semak ketika ia lewat. Tian Tuhan, lindungilah hamba-Mu ini. Ia berdoa sambil terus melangkah maju satu-satu dan perlahan-lahan. Kakinya terasa hampir patah, tubuhnya sudah lemas dan kulit kakinya lecet-lecet oleh sepatu, karena wanita itu tidak biasa melakukan perjalanan jauh di atas jalan yang kasar dan keras penuh batu itu. Hampir ia tidak kuat dan ia berhenti sebentar, berdiri dan mengatur napas. Tiba-tiba terdengar suara orang dan nampak ada sinar api bergerak dari dalam hutan. Hati Kuisiang menjadi gembira. Ada orang, berarti ia akan mempunyai teman seperjalanan. Dan orang-orang itu membawa obor pula. Sudah tampak bayangan 7 orang laki-laki, dan mereka semua masing-masing membawa sebatang obor. Mereka segera datang mendekat ketika mendengar suara wanita berseru. Hei kawan-kawan, kesinilah dan tolonglah aku. Setelah tiba dekat, mereka mengepung Kuisiang dan mengangkat obor mereka tinggi-tinggi. Mula-mula 7 orang yang wajahnya kasar dan bengis itu tampak ketakutan. Siapa yang tidak takut, melihat di tepi hutan liar, pada malam hari pula, bertemu seorang wanita yang demikian cantiknya. Mereka mengira, bahwa mereka bertemu dengan sebangsa siluman. Walaupun mereka itu, orang-orang yang biasa,
melakukan kekerasan dan tukang berkelahi. Namun, kalau disuruh berhadapan dengan siluman, tentu saja mereka ketakutan. Dia, siluman. Beberapa buah mulut berbisik ketakutan, dan semua kaki sudah siap untuk melarikan diri. Akan tetapi laki-laki brewok yang usianya sekitar 40 tahun, membentak mereka. Goblok, jangan lari, jangan takut, lihat kedua kakinya bersepatu dan menginjak tanah. Lihat, matanya tidak liar, dan tidak ada ekor menonjol keluar dari pinggulnya. Ia bukan siluman kawan. Ia manusia, seorang wanita yang cantik sekali. Si brewok ini adalah pemimpin gerombolan itu, dan mendengar ucapan pemimpin mereka itu, para anak buahnya menjadi berani, dan setelah mereka merasa yakin bahwa yang mereka hadapi adalah seorang wanita muda yang cantik jelita dan bukan siluman, mereka tertawa-tawa. Akan tetapi karena si brewok itu sudah menghampiri kuis siang, maka mereka pun tidak berani mengganggu, hanya menonton dengan mata liar, haus, dan kagum. Nona, siapakah engkau dan mengapa malam-malam begini berada di hutan ini seorang diri? Tanya si brewok sambil menatap wajah cantik itu dengan sepasang matanya yang besar. Setelah kini berhadapan dengan 7 orang itu, kuis siang menjadi takut, karena melihat betapa mereka itu berwajah menyeramkan, tampak bengis dan kasar. Memandang kepadanya dengan mata melotot, seolah hendak menelannya bulat-bulat, dengan pandang mata mereka. Berbagai bayangan menakutkan, menyusup di benaknya, dan ia menjadi pucat, tubuhnya gemetaran. Melihat ini, si brewok yang bertubuh tinggi besar itu, tertawa bergelak sambil mendongak sehingga tampak perutnya yang gendut terguncang. Hahaha, jangan takut nona manis. Ketahuilah, aku adalah Tengbok, seorang pendekar yang memimpin kawan-kawan ini, untuk bergabung dengan para pejuang. Kami adalah orang-orang gagah yang tidak pantas ditakuti. Hayo katakan, siapa engkau, dan mengapa malam-malam berada di sini? Mendengar ini, timbul keberanian dalam hati kuis siang. Ia ingin mempergunakan nama suaminya, untuk menakut-nakuti mereka. Aku bukan nona, melainkan seorang nyonya. Suamiku adalah Panglima Lau Heng San, komandan pasukan Garuda Sakti. Wah, ia istri musuh kita. Bunuh saja, Teng Tewako. Teriak seorang anak buahnya, dan yang lain juga berteriak-teriak. Kalau kita membunuhnya, kita tentu mendapatkan pahala karena membuat jasa besar. Kata yang lain. Tentu saja kuis siang menjadi semakin ketakutan, apalagi melihat mereka mencabut golok. Diam kalian semua, Tengbok membentak. Semua orang terdiam. Simpan golok kalian, dia membentak lagi, semua anak buahnya menurut. Suaminya memang musuh kita, akan tetapi perempuan ini milikku, tidak boleh ada yang mengganggu. Hei nyonya, mulai saat ini engkau harus menuruti semua kata-kata dan kehendakku. Kalau tidak, engkau akan kuserahkan kepada anak buahku biar dijadikan rebutan. Kuis yang menggigil mendengar ancaman ini. Ia adalah seorang wanita lemah akan tetapi cukup cerdik, untuk memaklumi bahwa ia berada dalam keadaan yang gawat dan berbahaya sekali. Aku akan taat, kasihanilah aku, Teng Eng Hiong pendekar Teng, kasihanilah seorang wanita yang tidak berdaya. Tengbok tertawa, senang sekali hatinya disebut Eng Hiong dan hatinya terasa mongkok bangga. Haha, engkau akan selamat di bawah perlindunganku. Coba kulihat isi buntalanmu itu.
Karena takut orang itu akan mempergunakan kekerasan, terpaksa Kui Xiang menyerahkan buntalan pakaiannya. Di bawah sinar banyak obor yang cukup terang, Teng Bok memeriksa isi buntalan. Dia tertawa girang ketika menemukan perhiasan yang amat berharga itu, dan segera menyimpannya dalam kantung bajunya. Ketika menemukan kitab yang diberikan Lau Heng San kepada istrinya itu, Teng Bok menyeringai dan membuangnya ke atas tanah. Dia dan 6 orang anak buahnya adalah orang-orang buta huruf. Apa gunanya kitab itu? Setelah mengaduk-aduk isi buntalan dan melihat bahwa yang ada hanya pakaian wanita, Teng Bok mengikat lagi buntalan itu dan menyerahkan kepada Kui Xiang. Nih, bawalah buntalanmu. Kui Xiang menerima buntalan itu tanpa mencela. Kitab yang dibuang tadi, telah ia ambil dan ia simpan di balik pakaiannya. Baginya, kitab itu, yang terpenting daripada segalanya. Setelah menyerahkan buntalan, Teng Bok menoleh kepada 6 orang anak buahnya dan sambil menyeringai dia berkata, "Sekarang kalian menjauhlah dari sini, tinggalkan kami berdua dan jangan ganggu aku." 6 orang itu tertawa-tawa dan pergi meninggalkan tempat itu. Kini hanya Teng Bok dan Kui Xiang berdua saja yang berada di situ. Teng Bok lalu menancapkan gagang obornya di atas tanah, lalu dia menghampiri Kui Xiang dan berkata, "Siapa namamu?" "Nyonya Lau Heng San." "Hus, maksudku nama kecilmu." "Namaku Bu Kui Xiang." "Nama yang bagus, secantik orangnya." "Nah, Kui Xiang, mulai saat ini engkau menjadi istriku tersayang." Si brewok tinggi besar itu makin mendekat. Kui Xiang melangkah mundur dan tiba-tiba timbul keberanian luar biasa dalam hatinya, melihat kehormatannya terancam. Lebih baik mati, daripada ternoda laki-laki jahanam ini. Ia tidak takut mati. "Teng Eng Hiong, aku adalah seorang wanita baik-baik. Aku bersedia menjadi istrimu, akan tetapi secara terhormat, dengan pernikahan yang sah. Kalau engkau memaksaku dan memperkosa aku, maka aku pasti akan membunuh diri. Jangan engkau sentuh aku, sebelum engkau menikahi aku dengan sah." Suara wanita itu kini sama sekali tidak mengandung rasa takut, bahkan mengancam. Akan tetapi Teng Bok yang sudah dibakar nafsu birahinya itu, menganggap ucapan itu hanya gertak sambal belaka. "Hahaha, bagaimana engkau hendak membunuh diri manis? Engkau tidak punya racun, tidak punya senjata tajam mau bunuh diri, aku selalu dapat mencegahmu, hahaha. Kau kira aku begitu bodoh? Aku dapat melompat ke jurang, aku dapat membenturkan pecah kepalaku pada batu, dinding dan lain-lain, atau aku dapat menggigit lidahku sendiri sampai putus dan mati kehabisan darah. Masih ada 1000 cara untuk membunuh diri." Teng Bok terkejut. Benar juga pikirnya, dia sudah tergila-gila melihat wanita yang amat cantik ini. Sayang kalau membunuh diri. Dia ingin Kui Xiang menjadi istrinya, yang akan menghiburnya selamanya. Jangan lakukan itu sayang. Dia menahan diri, dan tidak berusaha merangkul lagi. "Kalau begitu, hentikan niatmu memperkosa aku." Kui Xiang menghardik. "Tapi, engkau benar mau, ku peristri secara terhormat, ku nikahi dengan sah. Kita lihat saja perkembangannya nanti. Kalau engkau tidak bersikap kasar dan kurang ajar kepadaku, tentu aku bersedia." Teng Bok sudah tergila-gila kepada Kui Xiang, dan dia tidak ingin kehilangan wanita itu, maka dia mengangguk. "Baik, Kui Xiang, aku akan sabar menanti sampai kita menikah, dan engkau menyerahkan dirimu dengan suka rela kepadaku."
Setelah berkata demikian, Teng Bok memanggil 6 orang anak buahnya. Mereka bermunculan dan merasa heran mengapa pemimpin mereka tampaknya masih belum melakukan apa-apa terhadap wanita cantik itu. Akan tetapi mereka tidak berani bertanya. Hayo, kita lanjutkan perjalanan. Mari Kui Siang, engkau ikut denganku. Rombongan itu melanjutkan perjalanan mereka dan Kui Siang terpaksa mengikuti laki-laki tinggi besar brewok itu. Bagaimanapun juga, untuk sementara ia selamat dari perkosaan. Dan perasaan wanitanya menyadarkan bahwa laki-laki kasar ini, agaknya, benar-benar jatuh cinta padanya, sehingga menuruti permintaan dan syaratnya. Masih banyak waktu dan kesempatan baginya untuk dapat membebaskan diri dari laki-laki kasar ini. Dalam hatinya, ia tidak percaya bahwa laki-laki seperti ini, seorang pendekar patriot, seorang pejuang. Menurut cerita ibunya, seorang pendekar pejuang adalah seorang yang budiman, bukan pengganggu wanita, seperti Teng Bok dan anak buahnya ini, yang sepak terjangnya seperti perampok. Perhiasannya juga sudah dirampas orang kasar ini. Untung bahwa kitab pemberian suaminya itu tidak dirampas. Ia hanya mempertahankan kitab itu, dengan segala kemampuannya, karena kitab itu diperuntukkan bagi anak yang dikandungnya. Teringat akan ini, ia teringat kepada suaminya. Hampir ia menangis menjerit-jerit kalau teringat suaminya. Apa yang terjadi? Ia belum mengetahui apa yang terjadi, dan kini ia terjatuh ke tangan gerombolan orang kasar dan jahat. Karena perjalanan itu tidak dapat cepat walaupun menggunakan obor, pada keesokan harinya barulah rombongan itu tiba di tempat yang dituju. Ketika melihat bahwa mereka berada di depan sebuah kuil tua di kaki bukit, Kui Siang terbelalak dan jantungnya berdebar keras. Bukankah ini kuil di kaki bukit ayam? Seperti yang diceritakan suaminya, tujuan kemana ia harus pergi, dan di situ terdapat sahabat-sahabat suaminya. Ia menanti dan memandang ke arah kuil dengan harap-harap cemas. Di ruangan depan kuil itu tampak ada 6 buah peti mati berjajar dan seorang Tosu memimpin sembahyang. Yang bersembahyang ada belasan orang bersama Tosu itu. Melihat ini, Teng Bok memberi isyarat kepada Kui Siang, dan 6 orang anak buahnya untuk maju menghampiri kuil. Angjit Tojin, Tosu yang memimpin upacara sembahyang itu, setelah mengetahui akan kedatangan serombongan orang itu, cepat keluar dan menyambut mereka di pekarangan kuil. Dia segera ditemani 5 orang gagah yang bukan lain adalah Cheongyang Ngotai Hiap, 5 pendekar besar dari Cheongyang. Para pendekar ini siap siaga melihat 7 orang yang berwajah bengis dan bersikap kasar itu, akan tetapi mereka pun merasa heran sekali melihat ada seorang wanita muda yang cantik jelita, dan berpakaian seperti bangsawan menggendong buntalan pakaian, datang bersama rombongan laki-laki kasar itu. Teng Bok, yang memimpin rombongannya memandang kepada Angjit Tojin dan 5 orang pendekar gagah perkasa dari Cheongyang, dan dia mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan secara sembarangan, dituruti oleh 6 orang anak buahnya. Sebagai orang-orang yang mempelajari tata susila, Angjit Tojin dan 5 orang kawannya membalas penghormatan itu. Totiang, kata Teng Bok dengan suaranya yang nyaring. Kami mendengar bahwa para pendekar pejuang berada di kuil ini, dan kami ingin menjumpai mereka. Benarkah kami berhadapan dengan para pendekar yang berjuang melawan pemerintah Manchu penjajah? Angjit Tojin mengangguk dan sambil memandang dengan sinar mata penuh selidik dan berkata, benar, kami adalah pimpinan para pendekar pejuang. Pinto bernama Angjit Tojin dan 5 orang rekan ini adalah Cheongyang Ngotai Hiap.
Siapakah cuy Anda sekalian, dan apa keperluan cuy mencari kami? Tengbok tertawa dengan bangga. Hahaha, kebetulan sekali kami dapat menemukan para pendekar pejuang. Perkenalkan, kami adalah pendekar-pendekar dan aku menjadi pemimpinnya. Namaku Tengbok berjuluk Pat Jiu Hekuan, lutung hitam bertangan 8. Keperluan kami menjumpai kawan-kawan adalah untuk bergabung, bersama-sama berjuang melawan para pembesar Manchu. Bagus, kata Anggit Tojin dengan girang. Baginya tidak peduli orang sikapnya halus atau kasar, pintar atau bodoh, asal berwatak pendekar dan bersemangat untuk menentang pemerintah penjajah Manchu, tentu saja dapat diterima sebagai kawan seperjuangan. Akan tetapi, siapakah nona ini? Dia bertanya heran sambil menunjuk kepada Kui Siang yang nampak pucat dan gelisah karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa yang dimaksudkan sahabat oleh suaminya adalah para pejuang ini. Bukankah selama ini suaminya membantu ayah tirinya menentang dan membasmi para pemberontak? Oh, hahaha, ia adalah calon istriku Totiang. Setelah kami diterima menjadi anggota pasukan pejuang, aku akan segera melangsungkan pernikahanku dengan calon istriku yang cantik jelita seperti bidadari ini. Hahaha. Anggit Tojin dan Ciong Yang Motai Hiap mengerutkan alisnya mendengar ucapan yang kasar itu. Kui Siang melihat sikap Tosu dan 5 orang gagah itu, dan tahu bahwa mereka merasa tidak senang, maka ia pun cepat melangkah maju dan berkata dengan suara lantang. Totiang dan Cuwi Tai Hiap, apa yang dikatakannya itu bohong belaka. Hei diam kau, Tengbok membentak. Biarkan dia bicara. Tiba-tiba orang tertua dari Ciong Yang Motai Hiap yang bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat berseru sambil memandang kepada Tengbok dengan sinar mata mencorong. Lanjutkan bicaramu nona, sambungnya kepada Kui Siang. Saya bernama Bu Kui Siang, istri dari Lau Hengsan komandan pasukan Garuda Sakti. Haha, ia istri musuh besar kita, karena itu aku sengaja menangkapnya. Bagaimana kawan-kawan, jasaku besar bukan? Kata Tengbok bangga. Akan tetapi Anggit Tojin terkejut bukan main, mendengar pengakuan Kui Siang ini. Dia sudah mendengar akan wanita ini dari para penyelidik, akan tetapi dia belum pernah melihatnya sendiri, sehingga tadi tidak mengenalnya. Setelah mengetahui bahwa wanita itu istri Lau Hengsan, dengan gerakan cepat sekali Anggit Tojin maju, dan menyambar lengan wanita itu, ditariknya sehingga kini Kui Siang berdiri di dekatnya, jauh dari Tengbok dan 6 orang anak buahnya. Hei, Totiang, apa yang kau lakukan ini? Tanya Tengbok sambil mengerutkan alisnya. Toanio, lanjutkan ceritamu, bagaimana engkau bisa tertawan oleh mereka itu? Mendengar pertanyaan yang nadanya lembut bersahabat itu, hati Kui Siang merasa lega, dan ia teringat kepada suaminya lalu mengusap beberapa butir air mata yang mengalir turun. Malam tadi, suami saya pulang, dalam keadaan yang menyedihkan. Pakaiannya penuh darah. Mukanya pucat dan dia menyuruh saya cepat berkemas membawa pakaian dan perhiasan. Tanpa sempat memberi penjelasan, dia memerintahkan agar saya malam itu juga melarikan diri keluar kota dan menuju ke kuil di kaki Bukit Ayam ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dan dia juga tidak memberitahu, hanya bilang bahwa berbahaya sekali bagi saya kalau saya tinggal di rumah, dan bahwa saya akan mendapat pertolongan dari para sahabatnya di kuil ini. Terpaksa saya menaati perintahnya, melarikan diri malam tadi. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan mereka ini.
Perhiasan saya dirampas dan dia ini akan memaksa saya menjadi istrinya. Tadinya ia hendak memperkosa saya, akan tetapi saya mengancam akan membunuh diri dan dia mengajak saya ke sini. Jahanam busuk macam kalian ini, mengaku pendekar dan hendak menjadi pejuang, bentak Song Quan yang berjuluk Kiam Sian, dewa pedang orang pertama Ciong Yang Motai Hiap yang berusia 40 tahun dan bertubuh tinggi besar. Ang Jito Jin memberi isyarat kepada Song Quan agar bersabar dan dia memandang kepada Teng Bok dengan alis berkerut. Saudara Teng Bok, benarkah apa yang diceritakan Nyonya Lau Heng San ini? Teng Bok tersenyum dan mengangguk. Totiang, apa salahnya? Ia jelas istri komandan pasukan Garuda Sakti, musuh besar kita. Apa salahnya kalau aku merampas barangnya dan hendak memaksanya menjadi istriku? Ini merupakan tugas kita kaum pejuang bukan? Toan Yo, masuklah dan beristirahatlah dalam kuil dan jangan khawatir, kami akan melindungimu. Kata Ang Jito Jin kepada Kui Siang, melihat wanita itu tampak lelah sekali dan gelisah. Terima kasih Totiang, kata Kui Siang dan ia membawa buntalannya memasuki kuil. Ang Jito Jin, aku minta penjelasan, bagaimana ini? Tidak salahkah penglihatan dan pendengaranku bahwa engkau sebagai pimpinan para pejuang malah melindungi istri musuh besar kita? Teng Bok bertanya dengan marah. Ang Jito Jin menatap wajah Teng Bok dengan sinar mata tajam penuh teguran. Teng Bok, engkau merampok dan hendak memperkosa wanita. Perbuatanmu itu sama sekali bukan perbuatan pendekar, melainkan perbuatan penjahat. Penjahat seperti engkau ini hendak menjadi pejuang. Ingatlah, pejuang bukanlah penjahat keji. Ang Jito Jin, ini tidak adil. Sudah banyak aku mendengar bahwa para pejuang suka mencuri dan merampok harta benda para pembesar kerajaan Manchu yang dimusuhinya. Kenapa kalau kami yang merampok istri seorang panglima Antek Manchu dicela? Apa bedanya? Jelas besar sekali bedanya. Pejuang mencuri dan merampok barang milik pembesar Manchu, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan hasilnya untuk biaya perjuangan. Akan tetapi, engkau merampok demi kesenanganmu sendiri. Seorang pejuang sejati tidak akan mengganggu wanita. Orang-orang seperti engkau ini, hanyalah penjahat-penjahat yang berkedok pejuang untuk menutupi kejahatan kalian. Orang-orang macam kalian inilah yang mencemarkan perjuangan, yang membuat para pejuang dianggap penjahat dan perampok. Hanya kebetulan saja kalau malam ini, yang kau ganggu adalah istri seorang panglima pemerintah Manchu. Andai kata wanita itu seorang rakyat biasa, tentu akan kau ganggu juga. Adalah kewajiban kami para pendekar pejuang, bukan hanya untuk menentang pemerintah Manchu, akan tetapi juga membasmi orang-orang seperti kalian yang hanya menyusahkan rakyat jelata. Gila, jauh-jauh kami datang untuk bergabung dan bekerja sama, malah kami ditentang. Teng Bok marah dan memaki sambil mencabut goloknya. Dia marah karena ucapan Ang Jito Jin itu tepat mengenai sasaran, dan membuka rahasia hatinya. Memang pada dasar hatinya, Teng Bok dan 6 orang kawannya ini ingin membonceng para pejuang demi keuntungan diri mereka sendiri. Sian Cai, Teng Bok, engkau dan kawan-kawanmu ini sadarlah. Bertobatlah dan hentikan kesesatan kalian sebagai penjahat, dan kami akan menerima tenaga bantuan kalian dalam perjuangan ini dengan senang hati. Akuilah kesalahan kalian, kembalikan perhiasan Nyonya Lau, dan kami akan mempertimbangkan permintaan kalian untuk bergabung. Tentu saja Teng Bok tidak sudi bergabung, kalau dia dilarang merampok atau berbuat sesuka hatinya.
Lebih baik menjadi tentara pemerintah penjajah, mendapat bayaran tinggi dan kedudukan, daripada harus berjuang tanpa mendapatkan apa-apa. Enak saja. Tosu sombong, kami tidak sudi bergabung. Kalau begitu, kami dapat bertindak sendiri memusuhi para pembesar. Cepat kembalikan calon istriku, bentaknya sambil mengacungkan goloknya mengancam. 6 orang anak buahnya juga sudah mencabut golok dan siap berkelahi. Mereka ini memang merupakan orang-orang yang sudah terbiasa memaksakan kehendak mereka sendiri. Orang lain harus menuruti kehendak mereka, atau mereka akan menggunakan kekerasan. Entah sudah berapa banyak orang tewas menjadi korban keganasan mereka. Jahanam busuk macam kalian memang tidak pantas dibiarkan hidup, hanya akan mendatangkan kesengsaraan pada rakyat saja. Song Quan membentak dan dia juga mencabut pedangnya. Ang Totiang, Pendeta Ang, dan keempat Sute, biar aku sendiri yang membasmi mereka. Song Quan, orang tertua dari Cheongyang Motai Hiap ini memang memiliki watak yang keras. Akan tetapi juga ilmu pedangnya paling unggul di antara mereka berlima. Dia melompat ke depan tembok sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Tembok yang sudah marah sekali lalu menerjang dengan goloknya dan 6 orang anak buahnya. Tanpa dikomando juga sudah mengepung Song Quan karena mereka tadi mendengar betapa pendekar itu menyombongkan diri, hendak maju seorang diri menghadapi mereka bertujuh. Manusia sombong, bersiaplah untuk mampus. Tembok sudah menggerakkan goloknya menyambar ke arah kepala Song Quan. Sing, golok itu berdesing menyambar namun Kiam Sian, dewa pedang, Song Quan dengan amat mudahnya mengelak, dan tiba-tiba pedangnya berubah menjadi sinar mencuat ke arah lambung tembok. Kepala gerombolan ini terkejut sekali, dan cepat dia membuang diri ke belakang, sehingga terhindar dari maut. Demikian cepat, dan tak terduga serangan balasan pedang di tangan Song Quan itu, sehingga tembok mengeluarkan keringat dingin. Pada saat itu, 6 orang anak buahnya sudah menyerang, maka tembok menjadi berbesar hati, dan dia pun menyerang dengan goloknya, sambil mengerahkan tenaga, karena yang dia andalkan hanyalah ketajaman golok dan tenaga kasarnya yang sekuat kerbau. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.